Sebagaimana yang terjadi di masa kini ketika wabah penyakit pandemik corona atau COVID-19 menjangkiti di beberapa negara di belahan dunia, termasuk di Indonesia, dengan memakan korban yang tidak sedikit. Materi edukasi poster iklan ini rasanya layak diangkat kembali dan masih relevan. Menengok sejarah mengutip dari historia.id bahwa wabah penyakit pernah menjangkiti wilayah Nusantara. Tepat 1 abad silam, flu Spanyol pernah mengguncang dunia. Tidak ada negara yang luput dari serangannya. Pandemi influenza ini membunuh jutaan orang. Di Hindia Belanda, atau yang kini dikenal sebagai Indonesia, pandemi itu terbawa masuk kemungkinan besar melalui jalur laut, entah lewat kapal penumpang ataupun kapal kargo. Pemerintah Hindia Belanda ketika virus itu mulai menyerang kota-kota besar di Jawa pada Juli 1918, pemerintah dan penduduk tidak begitu memperhatikan. Mereka tidak menyadari bahwa virus tersebut akan menjalar dengan cepat dan mengamuk dengan sangat ganas. Terlebih, pada saat itu perhatian pemerintah lebih terfokus pada penanganan penyakit menular lain seperti kolera, pes, dan cacar. Beberapa surat kabar juga menganggap flu Spanyol belum berbahaya. Aneta misalnya dari korespondensinya dengan Asosiasi Dokter Batavia menyimpulkan bahwa flu Spanyol tidaklah berbahaya bila dibandingkan dengan flu pada umumnya. Sementara itu, majalah Sinpo menulis, ini penyakit lagi sedang hebatnya mengamuk di seantero negeri, sekalipun tiada begitu berbahaya seperti kolera atau pes. Burgerlijke Geneeskundigendienst (BGD) atau Dinas Kesehatan Sipil Hindia Belanda bahkan sempat salah kaprah dalam menganggap serangan flu Spanyol sebagai kolera. Akibatnya, setelah muncul beragam gejala, pemerintah menginstruksikan BGD untuk mengadakan vaksinasi kolera di tiap daerah. Kesalahan penanganan itu menyebabkan jumlah korban semakin banyak. Mayoritas berasal dari golongan Tionghoa dan Bumiputra. Pewarta Surabaya mencatat, hingga pertengahan Juli 1918, flu Spanyol telah menjangkiti 70 polisi di Jawa dan membunuh 10 orang Tionghoa di Medan. Beberapa perusahaan di Surabaya bahkan harus mengurangi produksi karena lebih dari setengah karyawannya tidak dapat masuk kerja karena terkena flu Spanyol. Seluruh rumah sakit mendadak kebanjiran pasien sampai harus menolak banyak pasien karena keterbatasan kamar. Para dokter tidak mampu berbuat banyak lantaran mayoritas dari mereka belum pernah melihat gejala penyakit seperti itu. Mereka hanya bisa merekomendasikan kina dan aspirin untuk menurunkan panas sang pasien. Beberapa dokter justru memanfaatkan momentum pandemi itu untuk menaikkan tarif pengobatan. Dr. Hofer dan Dr. Redmaker di Surabaya, misalnya, secara sepihak menaikkan tarif dari 1,5 gulden menjadi 3 gulden. Mereka berdalih tindakan tersebut diambil supaya tidak harus melayani banyak pasien. Pewarta Surabaya menganggap dokter tipe tersebut hanya mengambil keuntungan dari orang sakit. Mereka dianggap melanggar sumpah dokter karena tidak memprioritaskan pasien yang membutuhkan dan hanya berpikir untuk memperkaya diri. Laporan BGD tahun 1920 menyebutkan, seluruh desa di Hindia Belanda hampir tidak ada yang tidak terinfeksi oleh penyakit flu. Akibatnya menurut laporan itu, pintu rumah tertutup, jalan-jalan begitu lengang, anak-anak menangis dalam rumah karena merasa lapar dan haus. Banyak binatang bahkan meninggal kelaparan. Hari-hari tersebut sangat penuh dengan kesengsaraan. Menurut data mortalitas dalam Handelingen van den Volksraad tahun 1918, pada bulan November 1918, sebanyak 9.956 orang meninggal karena kolera, 909 karena cacar, 733 karena penyakit pes,
Dan jumlah itu jauh lebih kecil dibanding dengan jumlah korban flu Spanyol di bulan yang sama sebanyak 402.163 jiwa. Di Magelang sendiri, wabah Spanish grippe atau flu Spanyol mulai merebak pada bulan Oktober 1918 di Onder-Afdeling Krasak atau sekitar Salaman, dan terus masuk menjangkiti Afdeling Magelang pada bulan November 1918. Berdasarkan kisah dari Raden Slamet Iman Santoso, saksi mata pecahnya pagebluk flu Spanyol di Magelang, mengisahkan bahwa puncak pandemi berlangsung selama 3 minggu dengan ratusan orang sakit dan puluhan meninggal dunia. Total korban jiwa di Afdeling Magelang selama 7 minggu saat flu Spanyol mengamuk adalah 947 jiwa dan terdapat 1.788 korban meninggal di Onder-Afdeling Krasak. Gambaran puncak kekalutan masyarakat Magelang selama puncak pandemi flu Spanyol antara 1918 hingga 1919 berhasil dikisahkan oleh Raden Slamet Iman Santoso sebagai berikut. Pada suatu saat pedagang kain kafan menutup toko karena takut serbuan pembeli kain guna pembungkus mayat. Polisi terpaksa membuka dan mengawasi penjualannya. Untung sepanjang wabah tersebut, saya tidak pernah terserang. Saban hari selama 2 atau 3 minggu saya tetap sekolah. Sekolah kosong, cuma ada beberapa puluh murid, kadang-kadang sama sekali tidak ada guru yang datang. Evakuasi dan perbedaan warga dari pusat pemerintahan ke pinggiran bukanlah satu-satunya dampak yang dirasakan oleh masyarakat dan pemerintah kolonial di Magelang. Dalam bidang pelayanan masyarakat pun ikut terkena imbasnya. Sebagai contoh, jumlah pegawai pemerintahan baik dari Korps Inlandsbestuur atau pegawai Pangreh Praja dan Binnenlandsbestuur atau pegawai Eropa yang cuti bekerja karena terpapar virus flu Spanyol pun kian bertambah antara tahun 1919 hingga 1920. Tak kurang dari 406 pegawai pemerintah cuti karena pagebluk ini. Slamet Iman Santoso pun mengisahkan dalam bukunya yang berjudul Warna-Warni Pengalaman Hidup Raden Slamet Iman Santoso, menceritakan perjuangannya ketika ia harus bersekolah di tengah pandemi flu Spanyol di Magelang. Saban pagi pukul 6 saya berangkat jalan kaki dari Bandongan ke Magelang. Jalan 3,5 km jauhnya. Pukul 9 atau setengah 10 pulang lagi oleh karena sekolah kosong. Oleh karena lamanya penyakit itu menghantui kota Magelang, maka saya dan adik saya pindah dari rumah nenek ke rumah Eyang Mantri guru Jawa dari Jambon ke Bayaman. Saya tinggal di situ sampai dengan tahun 1923. Kala itu Raden Slamet sedang mengenyam pendidikan dasar hingga menengah di Magelang, yaitu di Holland Inland School atau HIS yang sekarang menjadi TK dan SD Kanisius Pendowo, dan Meer Oud Gebed Laher Onderwijs Mulo yang sekarang menjadi SMP Negeri 1 Magelang. Kelak beliau akan menyandang gelar besar sebagai Bapak Psikologi Indonesia. Surat kabar De Praenger Bode yang terbit pada 19 November 1918 melaporkan bahwa korban meninggal pertama di kota Praja Magelang adalah seorang ajudan letnan Eropa bernama Van der Huys yang meninggal mendadak pada tanggal 17 November. Flu ini kemudian menyebar dengan cepat ke tempat-tempat di mana banyak orang tinggal dalam satu lingkungan yang sama, termasuk di panti asuhan Pa van der Steur. Ratusan anak dilaporkan terpapar virus H1N1 ini dan beberapa dari mereka meninggal dunia. Bahkan, Pa sendiri terkena flu Spanyol tersebut, namun untungnya beliau bisa pulih kembali. Laporan surat kabar Het Nieuws van den Dag voor Nederland Indi pada 9 Juli 1919 menyebutkan bahwa keuangan panti asuhan milik Pa ini sudah sangat menipis. Yayasan milik Pa sudah tidak sanggup lagi membiayai 532 anak yang tinggal di panti, serta 49 anak yang tinggal di luar panti.
Flu Spanyol yang merenggut banyak korban di panti asuhan milik PA membuat pengeluaran membengkak, sehingga subsidi dari pemerintah pun tidak mencukupi lagi. Di wilayah Kedu pernah terjadi wabah penyakit cacar di tahun 1817. Dari jumlah penduduk sekitar 280.000 jiwa, yang meninggal sebanyak 2.152 orang. Karena itu di Magelang ditempatkan mantri cacar, dokter bedah dan ahli kesehatan yang melayani sewilayah Kedu. Pada tahun 1821 di daerah Kedu timbul wabah kolera morbus dari Semarang, tetapi masyarakat Magelang telah mendapatkan vaksinasi untuk pencegahan. Wabah penyakit pes pernah terjadi di Magelang. Mengutip dari majalah Magelang Forward edisi November 1935 bahwa pada tahun 1933 terjadi 21 kasus. Pada tahun 1934 terjadi 42 kasus di antara 50 sampai 55 ribu jiwa. Sedikit mundur ke belakang, pada tahun 1920-an, pemerintah Kota Magelang sudah memiliki barak untuk para penderita penyakit pes. Barak ini berada di Kampung Potrebangsan 5, tetapi saat ini kawasan itu sudah penuh dengan rumah penduduk. Di tepi Jalan Pahlawan, masih ada sebuah bangunan yang diperkirakan dahulu merupakan kantor dari dinas yang mengelola barak untuk para penderita penyakit pes tersebut. Untuk pengontrolan wabah pes, pihak Kota Praja Magelang melalui dinas melakukan pemeriksaan ke semua rumah di kampung-kampung, baik sudah ada atau sedang dibangun. Tuntutan yang dibuat oleh layanan pengendalian hama, yang merupakan salah satu tugas dari layanan kesehatan masyarakat, didasarkan pada pengalaman selama 20 tahun dan pada penelitian eksperimental. Wabah pes ini penyebabnya adalah tikus, terutama tikus rumah dan penyakit tikus yang terinfeksi dan menularkan ke manusia. Berawal dengan maraknya wabah penyakit yang merebak di wilayah Stadtgemeente Magelang pada awal 1930-an, pemerintah kota mulai memberi perhatian lebih kepada tata perumahan warganya untuk menghentikan pandemi penyakit pes yang menyebar akibat buruknya sanitasi lingkungan dan padatnya pemukiman di wilayah Kota Magelang. Maka antara tahun 1936 hingga 1937, seorang arsitek dan tata ruang kota yang sudah banyak berkarya di kota-kota besar lain di Jawa, yaitu Insinyur Herman Thomas Karsten, membantu pemerintah kota menata kawasan di barat Magelang untuk dijadikan kawasan perumahan murah dan sehat yang bernama Kewarasan atau Kawarasan, yang berasal dari kata waras yang berarti sehat. Halo Sobat Sejarah, saat ini saya sedang berada di kawasan pemukiman Kewarasan, Kota Magelang. Pada tahun 1937 hingga tahun 1938, Herman Thomas Karsten merancang pemukiman ini menjadi sebuah pemukiman yang sehat. Seperti apa? Seperti inilah kondisi saat ini kawasan Kewarasan. Di lain pihak, menyikapi kondisi masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan, pihak Zending membuka layanan klinik kesehatan. Dikutip dari Zending Ziekenhuis Magelang Verslag tahun 1932 hingga 1933, bahwa klinik ini didirikan di bekas rumah seorang mayor Cina, yang kemudian diubah menjadi klinik Eropa. Setelah beroperasi selama beberapa tahun, dilakukanlah beberapa renovasi sebelum dapat digunakan sebagai sebuah rumah sakit. Di dalam bangunan utama,
jumlah ruangan ditambah dengan menggunakan bahan semi permanen, sehingga tersedia sebuah ruang untuk perawat perempuan Eropa, asrama untuk pekerja perempuan Jawa, ruang kantor, ruang tunggu, ruang pemeriksaan bagi pasien pribadi dan ginekologi. Lalu ada tempat penyimpanan obat, dapur ala Eropa, bahkan bagian pelayanan untuk anak-anak. Atap bangunan pavilion di sekitarnya juga diperbarui untuk mencegah penyakit pes, karena rangkanya terbuat dari bambu. Ruang operasi, ruang pertolongan pertama, apotek dan laboratorium berada dalam satu pavilion. Pavilion belakang disediakan untuk bagian pelayan perempuan. Bekas gudang tembakau di samping rumah besar dipakai untuk bagian pelayanan laki-laki dan asrama untuk pekerja laki-laki. Di semua bangunan tersedia saluran air, sanitasi, dan listrik. Secara resmi, rumah sakit ini beroperasi pada 26 Mei 1932. Kelak, layanan kesehatan ini kita kenal dengan nama RSU Tidar Magelang.